Justru mereka yang mau berpartisipasi memikirkan negara ini harus diberi apresiasi. Kenapa? Tidak digaji, tapi mau memikirkan negara, ya. Tapi kalau pemerintah, penguasa, pejabat, birokrasi memikirkan negara, ya wajar saja, mereka sudah dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Masih dalam suasana Idul Adha, ini hari tasyrik, ya. Ini tanggal 12 Zulhijjah. Masih hari ini, besok masih bisa takbir kita, ya. Masih bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi nanti setelah video ini ditayang itu tanggal 13, ya. Jadi hari tasyrik tanggal 13. Waktu maghrib tidak boleh lagi takbir, tapi sampai asar masih bisa takbir kita, ya. Nah, tadi saya datang ke acara semacam press conference atau konferensi pers, belum deklarasi, walaupun beritanya sudah deklarasi dan sudah heboh, ya. Ini ada di Kumparan, judulnya Din Samsudin, Rocky Gerung hingga Said Didu deklarasi koalisi selamatkan RI. Jadi kita baca, ya. Sejumlah tokoh seperti Said Didu, pakar hukum tata negara Refli Harun, saya disebut juga, ya, akademisi Rocky Gerung hingga ex ketua umum PP Muhammadiyah Din Samsudin menghadiri deklarasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, dalam kurung kami M-nya 1 bukan 2, ya. Din Samsudin mengatakan koalisi ini adalah gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia. Kami, kata dia, terdiri dari berbagai tokoh. Kami, pada pemahaman saya, adalah sebuah gerakan moral seluruh elemen-elemen dan komponen bangsa lintas agama, suku, profesi, kepentingan politik kita bersatu. Kita bersama-sama sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia, ujar Din saat deklarasi di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu 2 Agustus. Sebenarnya bukan deklarasi, itu baru press conference. Deklarasinya direncanakan, ya, insya Allah kira-kira, ya, sekitar proklamasi kemerdekaan. Mungkin bukan tanggal 17 Agustusnya, bisa sebelumnya atau sesudahnya. Nanti kita lihat saja, ya. Menurut Din, masih banyak tokoh lain yang mendukung kami, tapi belum bisa hadir. Misalnya, Gatot Nurmantio, Rahmawati Soekarno Putri, hingga Rizal Ramli. Wah, ini kelas berat semua, ya. Ia mengatakan tokoh-tokoh ini bakal hadir dalam acara kami selanjutnya. Saya yakin ormas-ormas Islam juga bersepakat. Belum ada yang mewakili. Mungkin saya sebagai ketua Wantim, Dewan Pertimbangan MUI, begitu pula ormas atau majelis agama lain, semuanya tadi pagi menghubungi. Kata Din, dalam kesempatan itu Said Didu menyoroti berbagai masalah yang ada di Indonesia. Ia mengkritik soal kebijakan pemerintah di sektor BUMN. Ini memang jagoannya dia, mantan sekretaris BUMN, ya. Said berharap BUMN dapat menyelamatkan Indonesia dan bukan untuk kepentingan kekuasaan semata. Ya, jangan lupa BUMN itu adalah badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik nenek lo. Karena dia badan usaha milik negara, ya milik kita semua. Karena negara itu tidak hanya pemerintah atau penguasa unsurnya, tapi juga rakyat dan wilayah, ya.
Saya hanya berharap para birokrat profesional, teman-teman di BUMN terpanggil untuk menyelamatkan Indonesia, karena Anda tanggung jawabnya sangat besar. Berhentilah menjadi manusia-manusia pembenar, tapi jadilah manusia penegak kebenaran di tempat kerja masing-masing, kata Said. Ya memang dilematis ya. Kalau mau ngomong apa adanya ya cepat-cepat saja angkat koper. Bilang pemerintah salah, wah ya udah, besok dipecat ya sama Erick Thohir. Karena kadang-kadang pemerintah ini juga aneh, alergi dengan masukan-masukan, dengan kritik ya. Padahal masukan dan kritik itu kan sebagai vitamin bagi demokrasi, dan juga vitamin untuk melihat apakah memang langkah kita selama ini sudah benar atau tidak. Apalagi menurut Said, saat ini arah pembangunan Indonesia sudah tak sesuai dengan tujuan awal yang ada. Untuk itu, ia berharap seluruh pihak dapat bekerja secara profesional. Ya kan tujuan pembangunan itu kan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, kemudian melindungi bangsa, bukan hanya untuk kemakmuran atau kesejahteraan segelintir orang saja ya. Saya tahu teman-teman saya di birokrat dan BUMN, mereka juga merasa sudah capek ya, terlalu beloknya arah pembangunan negara ini dari cita-cita sebenarnya. Jadi imbauan saya, para birokrat, para guru, para profesional, jadilah penegak kebenaran dan bukan penuntut kebenaran dari keinginan kekuasaan tuturnya. Ya, saya Didus sering sekali ngomong soal seperti itu ya. Jangan menikmati jabatan, harus berani ngomong sebenarnya. Ya, tapi kalau jadi birokrat seperti itu, alamat nggak akan lama menduduki jabatan. Oke, karena saya kira sederhana ya. Kalau negara ini didasarkan pada semua hal yang benar, maka orang kritis, orang yang ngomong apa adanya akan menjadi primadona. Tapi kalau banyak free ridersnya, penunggang gelapnya di seputar kekuasaan, banyak orang yang memburu rente di seputar kekuasaan, memanfaatkan jabatan untuk mengeruk kekayaan, untuk menikmati pendapatan yang besar tanpa harus bekerja capek, dengan menjadi komisaris-komisaris di BUMN besar misalnya, ya pasti memang tidak suka mendengarkan kata-kata seperti ini ya, karena mereka sudah menikmati kekuasaan, dan ketika mereka menikmati kekuasaan, maka disitulah daya kritis dan daya nalar akan hilang ya. Dalam kesempatan yang sama, Refli Harun dikutip juga saya, makasih kumparannya, mengatakan pembentukan kami dilakukan lantaran pemerintah dianggap belum dapat memenuhi seluruh hak konstitusional masyarakat, yaitu melindungi, mencerdaskan, hingga mensejahterakan bangsa. Negara abai melaksanakan tugasnya, karena kalau kita sudah terlindungi, kita sudah cerdas, kita sudah sejahtera, maka tidak perlu lagi orang turun ke jalan, tidak perlu lagi orang buat kami lagi dan sebagainya, ucap Refli. Maksudnya buat kami ya, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Ya memang kalau semua berjalan dengan baik, pemerintah, penguasa komit terhadap tugas konstitusionalnya untuk melindungi kita semua, mencerdaskan kita semua, mensejahterakan kita semua, agar kita bisa ikut dalam perdamaian dan kedamaian dunia, ya saya kira kita tidak perlu ribut-ribut lagi turun ke jalan ya, atau mengkritik pemerintah, karena semuanya sudah on the right track. Walaupun tetap saja kita harus mengingatkan. Jadi begini, pemerintah kalaupun dia sudah berprestasi tetap butuh kritik ya, karena tidak ada kerja manusia sempurna 100%. Apalagi kalau dia tidak berprestasi atau dalam kondisi yang terus-menerus terpuruk ya. Tetapi karena pemerintah atau penguasa belum mampu atau tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka kemudian jangan salahkan kalau komponen masyarakat memenuhi hasrat dan keinginannya sendiri, tentu dengan jalan yang konstitusional juga imbuhnya. Ya, saya selalu menekankan sobat era sekalian, kita boleh kritis, kita boleh mengkritik pemerintah dengan sekuat-kuatnya dan sekeras-kerasnya, tapi harus dengan jalan konstitusional. Jadi jalan konstitusional itu ya jalan yang disediakan oleh konstitusi Romnya. Ngomong tentang impeachment nggak apa-apa, karena
kita tahu mengganti presiden itu kalau dalam kondisi normal ketatanegaraan dua saja. Satu melalui pemilu, dua melalui impeachment. Satu melalui pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, satunya lagi melalui pasal 7A, 7B Undang-Undang Dasar 1945. Sama sahnya dan sama konstitusionalnya. Kalau itu in the constitutional system. Tapi kalau ekstra konstitusional seperti yang saya katakan, itu sesuatu yang unpredictable ya. Kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi besok, lusa, atau seterusnya. Apalagi kata Refli Harun, apabila pemerintah dianggap belum mampu menjalankan tugasnya, maka alternatif yang muncul yaitu partisipasi masyarakat. Dalam sejarahnya, kadang-kadang tidak setiap penguasa ataupun pemerintah itu mampu menjalankan tugas konstitusionalnya. Karena itu kemudian harus ada alternatif lain. Nah, alternatif lain salah satunya adalah partisipasi warga masyarakat. Tutup Refli. Ya, begitulah Sobat RH sekalian. Jadi memang dalam pertemuan itu saya menekankan bahwa ada tugas negara, yaitu tugas penguasa atau pemerintah. Tetapi kalau penguasa atau pemerintah dianggap lalai, dianggap abai, belum mampu atau bahkan tidak mampu, masyarakat tidak boleh dihalangi untuk kemudian ikut berpartisipasi dengan caranya sendiri. Tentu ada partisipasi yang soft ya, langsung dengan misalnya ikut bagi-bagi sembako ya, kumpulkan sembako di jalur society. Tapi ada juga jalur yang kritis, mengkritisi setiap kebijakan pemerintah di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga hukum. Sama sahnya, ya, setiap warga negara itu berhak berpartisipasi dalam pemerintahan. Jadi setiap warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintahan. Jadi kalau misalnya walaupun tidak punya jabatan formal kenegaraan, justru mereka yang mau berpartisipasi memikirkan negara ini harus diberi apresiasi. Kenapa? Tidak digaji, tapi mau memikirkan negara ya. Tapi kalau pemerintah, penguasa, pejabat, birokrasi memikirkan negara, ya wajar saja. Mereka sudah dibayar, sudah diberikan fasilitas untuk itu. Sebagian di antara mereka bahkan diberikan fasilitas luar biasa ya. Gaji sampai bisa miliaran rupiah per bulan kalau dihitung dengan pendapatan-pendapatan misalnya sebagai komisaris di BUMN kelas 1 plus merangkap jabatan di pemerintahan juga yang memberikan penghasilan ratusan juta per bulan. Itu tidak perlu korup. Yang korup lebih gila lagi penghasilannya ya. Kita tidak pernah tahu sesungguhnya kekayaan yang sebenar-benarnya dari pejabat-pejabat publik kita. Dalam acara yang dihelat di salah satu rumah makan di Jalan Fatmawati, dekat rumah sakit Fatmawati, pada hari ini, ya, hari Minggu, dan ini akan tayang pada Senin subuh besok, banyak tokoh yang hadir memang. Jadi, yang hadir itu cukup banyak. Jadi ada tentu Profesor Din Samsudin sendiri itu ada hadir ya. Kemudian ada juga Profesor Rahmat Wahab. Kemudian ada juga Dr. Ihsanuddin Nursi. Ada Dr. Refli Harun. Saya sendiri ya. Ada Profesor Dr. Husnul Mariah ya. Dr. Said Dedo ya. Ada Rocky Gerung yang sering disingkat Roger atau Roger ya. Dr. Sahganda Naing Golan. Dr. Ahmad Yani, ini mantan anggota DPR. Ada juga Sri Bintang Pamungkas ya, di old crack, jago tua. Karena saya tahu bahwa Sri Bintang ini adalah orang yang sangat kritis, bahkan ketika rezim Orde Baru masih berkuasa. Kami waktu mahasiswa pernah mengundang beliau dalam kegiatan di kampus UGM ya. Waktu itu saya, Denny Indrayana itu mengundang beliau. Bahkan kalau tidak salah sempat ngobrol-ngobrol juga di kos Denny ya waktu itu. Jauh sekali ya waktunya. Kemudian ada Adi Masardi juga, ada Jumhur Hidayat, ada Edwin Sukowati ya, anak Sunawar Sukowati ini, ada Habib Muhsin Al-Atos, ada Habib Smith Al-Hadar,
ada Joko Edi Abdurrahman, ada MS Ka'ban, kemudian ada juga Edi Mulyadi ya. Memang banyak tokoh yang hadir. Ada juga Pak Eko Sancoyo ya, orang Rahmawati Soekarno Putri. Lalu hadir via call yang sudah endorse acara ini Gatot Nurmantio, Rizal Ramli, dan Rahmawati Soekarno Putri. Ya tentu mereka memiliki concern yang sama. Ketika saya ditanya oleh wartawan, kok mau hadir pada acara seperti ini? Saya mengatakan begini, saya ingin berpartisipasi untuk hal-hal yang baik bagi Republik ini dalam posisi apapun, dan saya melihat ya baik saja, apalagi Din Samsudin mengatakan ini adalah gerakan moral ya, moral movement. Jadi namanya gerakan moral tersebut ya landasannya moral, landasannya harus nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan. Jadi kalau misalnya diletakkan di dalam perspektif hukum, saya mengatakan ya saya sangat tidak puas proses atau prestasi penegakan hukum di Indonesia ini, bahkan tidak hanya soal di era pemerintahan Jokowi, era sebelumnya juga tidak puas. Korupsi misalnya, korupsi menjadi momok yang luar biasa. Kita masih tergolong negara korup dengan indeks persepsi korupsi masih 39, yang saya katakan dalam beberapa kesempatan itu masih tergolong negara korup. Walaupun tidak sangat korup, karena 0,25 sangat korup, 26 sampai 50 itu korup, 51 sampai 75 itu bersih, 76 sampai 100, tidak mungkin 100 ya, itu sangat bersih. Negara-negara Skandinavia, Selandia Baru, Singapura itu negara-negara yang dianggap sangat bersih. Nah, Indonesia masih negara korup. Jadi apa yang mau kita banggakan kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi? Bahkan ada kecenderungan pelemahan institusi pemberantasan korupsi. Dan saya pernah langsung menyampaikan pada Presiden Jokowi, Presiden yang harus langsung sendiri memimpin pemberantasan korupsi. Jadi dia yang leadingnya, karena dia adalah Presiden yang dipilih oleh rakyat. Tapi saya tidak melihat ada determinasi yang tinggi dari Presiden Jokowi untuk melakukan pemberantasan korupsi. Semoga saya salah. Tapi kan gampang indikatornya, pelemahan KPK misalnya, masih adanya kasus-kasus penegak hukum yang terkait dengan Joko Chandra misalnya. Itu kan semua menunjukkan bahwa kita masih bermasalah dalam proses penegakan hukum. Jadi masalah kita ini sistem, bukan person saja, tapi sistem. Jadi kalau kita bicara sistem penegakan hukum, maka segala sesuatunya integrated. Tidak hanya kita bicara tentang institusi penegak hukum saja, tapi kita bicara semua institusi yang ada di Republik ini, yang primus inter pares-nya adalah Presiden Joko Widodo. Termasuk pengadilan, why not? Jadi sebagai Presiden bisa Jokowi mempengaruhi agar penegakan hukum di pengadilan itu baik. Misal mengeluarkan perpu untuk misalnya mengetes kembali, menseleksi ulang hakim-hakim yang sudah ada, termasuk integritasnya. Memang akan kontroversial, tapi kalau didukung oleh DPR, tujuannya baik, bisa jadi. Ditentang oleh oknum tertentu dengan membawanya ke MK, bisa jadi. Tapi segala sesuatu yang baik itu harus didukung. Pemberantasan korupsi itu kalau tidak bisa dengan cara yang biasa, ya dengan cara yang luar biasa. Apalagi kondisi terakhir ini tidak hanya COVID-19 yang membuat kita terpuruk. Yang membuat kita terpuruk sangat mungkin mismanagement dalam pemerintahan. Karena itu kita harus menggunakan indikator-indikator yang objektif. Misalnya bagaimana kondisi perekonomian kita hari ini, bagaimana utang kita, bagaimana cadangan kita, bagaimana kemampuan kita untuk bertahan dan lain sebagainya. Ada berita baik yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa nanti 2021 ke depan, kalau tidak salah, Indonesia itu akan nomor 3 di dunia pertumbuhan ekonominya. Ya, kalau memang bisa begitu, it's okay. Tapi kan kondisi hari ini kita terasa sudah terengah-engah perekonomian kita. Dari sisi politik, kita masih melihat bahwa politik kita masih ditumbuhi dengan korupsi, ya, political corruption. Bagaimana kemudian orang mencari kursi dengan menyuap penyelenggara pemilu misalnya. Bagaimana money politics merebak. Bagaimana kemudian candidacy buying justru menjadi mainan elit dan lain sebagainya. Itu semua menuntut tanggung jawab.
terutama tanggung jawab dari pimpinan negara yang paling utama, yaitu presiden. Kok semuanya bermuara pada presiden? Karena presiden memiliki kekuasaan yang paling besar di republik ini, dan dia memiliki segala instrumentasi untuk bisa mengatasi ini. Kalau dalam perspektif agama, katakanlah dengan tangan, dia punya tangan. Katakanlah dengan mulut, dia punya mulut. Ya, dengan lidah, dia punya lidah. Dengan hati yang menolak, wah kalau cuma hati yang menolak, cukup rakyat biasa seperti kita-kita saja yang hati yang menolak. Oh, ada korupsi di sana, kita menolak. Ada ketidakadilan di sini, kita menolak. Tapi penguasa itu tidak boleh hanya dengan hati, tapi harus dengan tangannya dia memperbaiki kondisi negara ini. Jadi semua sektor, ekonomi, politik, apalagi hukum. Saya sering mengatakan, belum ada presiden di Republik Indonesia ini yang berhasil dalam prestasi penegakan hukumnya atau law enforcement-nya. Wah, kita masih menganggap, kita masih merasa bahwa hukum di negara ini hanya tajam ke bawah, tapi ke atas tumpul. Ya, masih terasa. Oke lah, mungkin orang yang mengatakan itu seperti Prof. Mahfud mungkin sekarang tidak berpikir demikian karena dia part of government atau part of the state. Tapi perasaan saya kok masih banyak persoalan-persoalan hukum di Republik ini. Ya, sekarang Joko Chandra misalnya, terlihat kan ada petugas-petugas, ada pejabat-pejabat hukum yang justru ikut dalam lingkaran korupsi Joko Chandra. Uang bisa membeli segalanya. Nah, gerakan moral semacam kami ini tentu banyak agenda di kepala masing-masing. Tapi bagi saya, perspektif saya adalah harus konstitusional, ya. Itu yang penting, yang paling penting. Kenapa harus konstitusional? Ya agar kemudian tidak bisa dipermasalahkan dari ranah hukum. Itu adalah hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Walaupun kita bukan penguasa, tidak diberikan jabatan di birokrasi, tetapi punya concern untuk membangun atau ikut membangun bangsa ini. Ya walaupun dalam perspektif mereka yang pro penguasa dibilang pengacau, itu soal lain. Biasalah. Beda pijakan, beda pula perspektifnya. Tapi yang jelas kan kalau kita bandingkan, mereka yang mau melakukan sesuatu tidak didasarkan pada keinginan untuk katakanlah mendapatkan atau memperoleh jabatan tertentu, ya insya Allah saya begitu ya. Saya kira apa yang perlu dikhawatirkan, yang perlu dirisaukan ya. Nah, karena itulah kemudian gerakan moral ini ya mudah-mudahan bisa menjadi watchdog, bisa menjadi alternatif pemikiran, bisa menjadi pengingat pemerintah, bisa menjadi gelombang yang deras ketika penyimpangan kekuasaan itu makin jauh. Karena itu kita berharap bahwa kekuasaan tidak boleh tidur. Kekuasaan harus terjaga, harus membuka matanya. Karena kekuasaan 24 jam harus bekerja untuk melindungi rakyat, mencerdaskan rakyat, mensejahterakan rakyat, agar kita semua bisa hidup dalam perdamaian dan kedamaian dunia. Sahabat daerah sekalian, nanti kita lihat bagaimana deklarasinya sekitar tanggal mungkin 16 Agustus atau 17 Agustus atau 18 Agustus. Siapa saja tokoh-tokoh yang nanti yang akan hadir ya. Saya pribadi ya ikut saja, melihat saja, mengamati saja ya. Saya kira tidak ada salahnya kita meeting of mind dengan siapa saja. Berpikir ya, belum tentu juga cocok. Sebagai contoh misalnya ada yang mengatakan bahwa panacea atau obat semua ini adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Saya belum tentu cocok dengan pemikiran seperti itu. Tetapi itu kan cara, strategi. Yang paling penting adalah concern dulu, keprihatinan dulu. Ya, jadi hati yang sama untuk memperbaiki kondisi yang ada. Kondisi yang tercipta dengan banyak sebab tentunya. Bisa mismanagement, bisa karena penguasa dilingkungi orang-orang yang korup, bisa karena banyaknya penunggang gelap, bisa karena incapacity dalam leadership, dan masih banyak lagi penyebabnya yang barangkali bisa ditelaah satu demi satu untuk mencari jawaban-jawaban yang jauh lebih konkret dalam perbaikan bangsa ini ke depan. Memang kita harus sepakat dulu bahwa kita sedang dalam problem.
Nah, syukur-syukur ada kesepakatan seperti itu. Tapi kalau misalnya mayoritas negara atau republik ini mengatakan, oh enggak, kita fine, baik-baik saja, maka sesungguhnya gerakan-gerakan seperti ini tidak akan mendapatkan tempat. Tapi kalau banyak masyarakat justru merasa, berpikir bahwa memang kita sedang berada dalam problem yang besar, maka gerakan moral seperti ini akan membesar dan mendapatkan tempat. Kita lihat saja, yang penting semuanya untuk kebaikan, dan mudah-mudahan bukan untuk kekuasaan, ya, bukan untuk imajinasi bahwa kekuasaan itu adalah penting. Yang penting itu adalah berpartisipasi dalam kebaikan, dalam segenap dan dalam segala posisi. Sobat era sekalian, itu saja kali ini mengenai deklarasi kami, ya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.